Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji PPG batch 3 tahun 2025. Izinkan saya dalam kesempatan kali ini untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Zubairi SPD, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Saya adalah pengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMAN 1 Tapen, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur. Saya adalah mahasiswa PPG batch 3 tahun 2025 asal LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dengan NIM 25001110704. Kali ini saya akan mempersembahkan sebuah video praktek pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG batch 3 tahun 2025 yang saya akan tayangkan pada tanggal 8 Oktober 2025 di kelas 10 E4 dengan tema menjauhi pergaulan bebas dan larangan zina untuk menjaga harkat dan martabat manusia. Selamat menyaksikan. Teori tanpa aksi bagaikan halusinasi yang tidak akan berdaya sampai kapanpun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Selamat pagi Eka. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Ainun, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Sehat semuanya? Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Dahulu Adelia, Adib, Ahmad Irwansyah, izin. Ada suratnya ya? Oh, baik, suratnya ini ya. Semangatnya 75%. Semangat 75%. Baik, selanjutnya mana semangat 100%? Tepuk tangan buat kalian semuanya. Silakan duduk kembali. Silakan duduk dan menanyakan. Masih ingat materi sebelumnya kita membahas tentang apa? Sebelum kita lanjutkan pada materi pada pagi hari ini, masih ingat? Ada yang bisa? Saya ingat, Kak. Iya, silakan. Materi sebelumnya kita mempelajari tentang manfaat dengan menghindari sikap berfoya-foya
atau riya, takabur, dan hasad, di mana kita selaku pelajar wajib mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kita dan jangan sampai berlebih-lebih, jangan suka riya dalam kehidupan sehari-hari. Karena Islam melarang perilaku berlebih-lebihan atau melampaui batas, boros dalam membelanjakan harta, pamer atau riya, sum'ah, sombong atau takabur, dan dengki atau hasad dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih. Pak Guru akan menunjukkan sebuah gambar, ya, sebuah gambar, ya. Contoh di rumah kalian, pernahkah kalian melihat seorang kenakalan remaja atau hamil di luar nikah? Ya. Pernah? Jadi gambar 1, gambar 2. Silakan ada yang bisa menjelaskan atau mungkin bisa menganalisa dalam pikiran kalian terhadap gambar studi kasus ini. Ada yang bisa? Baik, Mas Zen. Mas Zen, silakan Mas Zen untuk membicarakan tentang apa yang di dalam gambar. Silakan, Zen. Pak, tawuran antar pelajar dan orang yang hamil di luar nikah mengakibatkan keluarganya mendapatkan aib yang sangat buruk, Pak. Dan kemudian di mata masyarakat itu memiliki nilai yang rendah. Memiliki nilai terus. Dan saya melihat pada gambar 1 ini menjelaskan bahwa kenakalan remaja di mana anak laki-laki dan perempuan merokok dan minum-minum, Pak. Sedangkan pada gambar kedua yaitu menjelaskan orang yang hamil di luar nikah sehingga mereka terpaksa menikah di bawah umur. Baik, tepuk tangan dulu untuk Mas Zen. Baik, Mbak Ainun bisa menjelaskan gambar 1 dan gambar 2? Gambar 2-nya yaitu seorang perempuan dan laki-laki melakukan zina sampai hamil luar nikah dan terpaksa untuk menikah. Yang gambar pertama? Tentang seorang pelajar yang memakai obat-obatan, minuman, dan merokok. Baik, itu termasuk baik. Dari tepuk tangan dulu untuk Mbak Ainun karena bisa memecahkan sebuah studi kasus yaitu tentang gambar pertama, yaitu seorang remaja ada minum-minuman, habis itu ada laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, terus ada orang hamil, ya, ada orang hamil karena hamil di luar. Baik, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Jadi pada pengertian pertama, pengertian pergaulan bebas, ya. Pergaulan bebas itu adalah pergaulan yang tidak mengindahkan atau bertentangan dengan norma-norma agama, ya, dan bertentangan dengan norma-norma agama yang berlaku di daerah setempat. Jadi seorang pergaulan bebas itu adalah perlakuan seorang remaja yang bertentangan terhadap norma agama, norma sosial, atau yang bertentangan dengan tempat tinggal kalian. Yang berikutnya adalah perbuatan zina. Ini penting. Perbuatan zina adalah hubungan badan. Jadi ada hubungan badan laki-laki dan perempuan, ya, yang tidak terikat tali laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan. Apakah ada di sini? Ada? Tidak ada, ya? Alhamdulillah. Kalau memang nggak ada, berarti di sini belum ada. Yang berikutnya adalah adanya pelanggaran dengan mengkonsumsi minuman keras. Saya tanya, adakah di sini yang sudah mengkonsumsi minuman keras? Pandu, minum minuman keras? Tidak, Pak. Tidak, ya? Baik, dari tadi saya jelaskan sekilas tentang tujuan pembelajaran yang kita pelajari. Mengapa masih banyak, ya? Mengapa masih banyak pergaulan bebas dan perbuatan zina di kalangan remaja? Ada yang bisa menjawab? Ya. Ya. Ya, Rere? Mengapa, Re, masih banyak pergaulan bebas dan perbuatan zina di kalangan remaja saat ini? Karena lemahnya pengawasan dan didikan keluarga, kurangnya pemahaman agama dan kontrol diri, lingkungan pertemanan yang negatif, serta pergaulan internal dan media yang bebas menampilkan konten seksual. Baik, tepuk tangan untuk Rere terlebih dahulu. Baik, saya tanya yang kedua. Dan apakah ini bertentangan dengan hukum Islam? Ada yang bisa menjawab?
Mbak Sausan, apakah ini bertentangan dengan hukum Islam terhadap slide yang di depan? Silakan. Iya, sangat bertentangan, Pak. Karena perbuatan zina itu hukumnya adalah dosa. Baik. Jadi apakah bertentangan dengan hukum Islam? Jawaban Mbak Sausan ini sangat bertentangan dengan hukum. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Sausan. Baik, silakan diamati. Kalian amati, habis itu dipahami terhadap video yang akan saya tayangkan. Dan semua perbuatan yang dapat mengaku perzinahan dilarang oleh Islam. Perbuatan tercela ini akan mengakibatkan hancurnya kehidupan pribadi dan merusak tatanan kehidupan masyarakat. Lebih dari itu, pelakunya akan dikucilkan oleh masyarakat dan mendapat laknat dari Allah dan Rasul-Nya. Islam tidak melarang untuk bergaul dengan banyak orang, tetapi Islam menganjurkan untuk bergaul dengan teman dan sahabat yang berakhlak mulia. Adapun dampak buruk dari pergaulan bebas dan perbuatan zina antara lain sebagai berikut. Pertama, menimbulkan berbagai jenis penyakit kelamin seperti misalnya AIDS. Yang kedua, zina akan dihukum berupa dera atau cambuk sebanyak 100 kali atau dirajam sampai mati. Hukuman ini berfungsi memberikan efek jerah kepada pelakunya. Yang ketiga, mendapat hukuman sosial dari masyarakat yang dikucilkan oleh masyarakat. Yang Akan diamati terhadap kenakalan remaja. Ya, sebagian besar masyarakat mengaku khawatir dengan tindak pidana kriminal yang dilakukan oleh para remaja. Sejumlah warga menilai ada banyak faktor para remaja ini bisa terjerumus tindak pidana kriminal. Salah satunya akibat pengaruh buruk media sosial. Selengkapnya kami rangkum dalam Warga Bicara. Aksi kriminal dilakukan oleh para remaja belakangan ini yang mengkhawatirkan. Mulai dari Akan membagi menjadi 3 kelompok. Cuma kelompoknya kita menggunakan kelompok seperti kemarin, sesuai dengan bakat dan minat kalian. Ini membuat puisi dan orasi ya. Saya bagi untuk kelompok 3 di sini. Terus kelompok 2 ada di sini. Silakan kelompok ini nanti membuat peta konsep. Di sebelah kiri saya ini kalian membuat sebuah poster. Jadi kelompok 1, 2, dan 3. Sudah ada langkah-langkahnya di sini ya. Sudah ada langkah-langkahnya, perintahnya bagaimana. Di sini sudah ada barcode, silakan boleh di-scan menggunakan HP dan langkah-langkahnya sudah ada di sini. Ini silakan untuk membuat puisi dan orasi ya. Silakan dikerjakan sesuai dengan kelompoknya. Terus ini kelompok 2 peta konsep, silakan sudah kalian boleh menggunakan peta konsep, dituangkan dalam peta konsep ini ya. Membuat sebuah peta poster ya di sini ya. Silakan scan kalau masih belum memahami video yang pertama dan kedua. Dimulai dari sekarang 20 menit untuk mengerjakan lembar jawaban atau sesuai dengan kelompoknya. Silakan. Mbak Olive sudah dapat referensi puisinya? Sudah ya. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Mas Pandu sudah dapat referensinya? Sudah dapat ya. Silakan dikerjakan, digambar. Mas Bima sudah dapat referensinya? Sudah, Pak. Silakan. Wah, kelompok poster bagus. Ada materi zina, ada pergaulan bebas ya. Peta konsep gimana? Sudah, Pak.
Sudah ya, coba saya lihat. Poster, ada kelompok poster, ada kelompok peta konsep, dan juga ada puisi dan orasi sesuai dengan bakat minat kalian. Jadi Pak Guru itu mengelompokkan sesuai bakat dan minat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang menjauhi pergaulan bebas dan larangan zina. Nah, di sini kelompok kami membuatnya dalam bentuk peta konsep. Yang akan kami bahas pertama yaitu adalah pengertian pergaulan bebas dan zina. Nah, pengertian pergaulan bebas sendiri itu adalah perilaku menyimpang yang sudah keluar atau melewati batas dari berbagai macam norma seperti norma agama, norma hukum, dan norma masyarakat. Nah, contoh dari pergaulan bebas sendiri itu bisa seperti seks bebas dan minum minuman keras. Yang kedua, pengertian dari zina. Zina adalah hubungan dari seorang laki-laki dan perempuan yang belum ada hubungan atau ikatan seperti pernikahan. Yang kedua, hukum zina sendiri dalam Islam yaitu hukumnya haram. Jadi tidak boleh sekali-kali kita berzina atau mendekati zina. Yang nomor 3 sendiri ada macam-macam zina. Yang pertama ada zina muhson. Zina muhson adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki ataupun perempuan yang sudah pernah menikah. Yang kedua ada zina ghairu muhson, yaitu zina yang dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan yang belum pernah menikah. Nah, yang keempat di sini ada contoh perbuatan yang mendekati zina. Yang pertama seperti yang sudah banyak kita lihat itu ada namanya pacaran. Nah, jadi pacaran ini adalah contoh perbuatan yang mendekati bahkan sudah masuk ke dalam zina itu sendiri. Yang kedua ada pergaulan bebas yang melanggar agama dan norma-norma hukum. Yang ketiga ada mendekati tempat maksiat. Yang keempat berduaan di tempat yang sepi. Yang terakhir ada melihat media yang berisi tentang konten negatif atau pornografi. Yang kelima adalah dampak buruk dari pergaulan bebas dan zina. Yang pertama yaitu menimbulkan berbagai penyakit, yaitu contohnya seperti HIV dan berbagai penyakit kelamin lainnya. Yang kedua itu orang yang melakukan perbuatan zina ada hukuman yang sangat berat, yaitu dicambuk 100 kali atau dirajam sampai mati agar menimbulkan efek jera. Yang ketiga ada kehilangan harkat martabat diri sendiri maupun keluarga. Jadi tidak hanya orang yang melakukan yang akan malu, namun sanak keluarga juga akan malu karena perbuatan tersebut. Yang keempat itu akan menghancurkan masa depan, dan yang terakhir itu tidak disukai oleh orang tua dan masyarakat sekitar. Nah, yang di sini yang terakhir itu adalah cara menghindari pergaulan bebas dan zina. Yang pertama tentunya saja dengan menutup aurat dan memakai pakaian yang seperti seorang muslim dan muslimah. Yang kedua, memilih teman yang baik dan soleha agar dapat membawa kita ke jalan yang benar. Yang ketiga, ada menghindari tempat-tempat maksiat. Yang keempat, menghindari tempat-tempat menghadiri tempat-tempat keislaman atau majelis taklim. Yang kelima, memperbanyak zikir dan perbanyak amalan keislaman. Dan yang terakhir adalah berpuasa untuk menahan hawa nafsu. Mungkin seperti itu Pak, presentasi dari kelompok kami. Saya berdiri di hadapan rekan-rekan sekalian untuk menyampaikan orasi ilmiah dengan tema yang sangat penting bagi kita, yaitu menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak atau sadarkah kita sedang berada di usia emas, usia yang penuh semangat, usia yang penuh akan keingintahuan, penuh keinginan untuk mencoba hal baru. Tetapi rekan-rekanku sekalian, tetap diingat, tidak semua yang terlihat indah itu baik, dan tidak semua yang dilarang itu buruk. Pergaulan bebas sendiri dan perbuatan zina adalah dua hal yang saat ini dianggap biasa rekan-rekanku sekalian. Mulai dari berpacaran tanpa batas, chattingan yang menjerumus, berduaan di tempat sepi, hingga akhirnya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan norma-norma setempat, serta menghancurkan nama baik kita. Bahkan tak sedikit rekan-rekan, remaja seusia kita yang sudah terjerumus dalam hal-hal tersebut. Kehamilan di usia sekolah, hubungan di luar nikah,
dan putus sekolah karena salah memilih jalan hidup yang benar. Jadi, mengapa ini bahaya? Yang pertama, karena zina adalah dosa besar, salah satu dosa terbesar. Dalam Al-Quran sendiri, surah Al-Insyirah ayat 32, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina ini adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk." Yang kedua, karena pergaulan bebas merusak masa depan kita. Berapa banyak pelajar cerdas yang akhirnya berhenti sekolah karena terjebak hubungan terlarang. Kemudian yang selanjutnya atau yang terakhir, karena efeknya bukan hanya di dunia, rekan-rekan sekalian, tetapi juga di akhirat. Zina mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan luka yang teramat dalam hati kita semua, jiwa dan keluarga. Lalu gimana sih? Apa yang harus kita lakukan untuk menyikapi hal-hal tersebut? Yang pertama, rekan-rekan sekalian, jaga pergaulan kita. Kita boleh berteman dengan siapa saja, tidak ada yang melarang. Tetapi kita harus tetap tahu batas dan tahu adabnya. Yang kedua, hindari pacaran yang tidak sehat. Kalau belum siap menikah, jangan bermain-main dengan cinta, karena sesungguhnya cinta itu buta. Yang ketiga, manfaatkan waktu luang untuk hal-hal positif. Belajar, berorganisasi, berolahraga, ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, kuatkan iman dan dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima dan terakhir, jangan malu untuk berkata tidak pada ajakan yang menjerumuskan kita. Teman-temanku sekalian, ingatlah, kehormatan dirimu jauh lebih berharga dari sekedar pengakuan cinta sesaat. Harga diri kita tidak bisa dibeli dengan likes, komentar, atau perhatian dari seorang yang hanya memanfaatkan kita. Jadilah pelajar yang kuat prinsip, bukan ikut-ikutan arus. Jadilah pelajar yang menjaga diri, bukan yang bangga melanggar identitas dan melanggar batas. Wahai siswa-siswi SMA Negeri 1 Tapen dan rekan-rekanku yang saya banggakan, mari kita buka mata dan hati nurani kita. Kita bukanlah generasi yang lemah. Kita adalah generasi yang berani berkata benar meskipun kita berbeda. Kita bisa sukses tanpa harus mencoba hal-hal yang dilarang oleh norma dan agama. Jauhi zina, jauhi pergaulan bebas, dan bangun masa depan dengan akhlak dan ilmu serta iman. Mungkin sekian orasi ilmiah dari saya. Semoga bermanfaat dan menyadarkan kita semua untuk menjadi generasi muda yang lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami akan menampilkan dua buah puisi sebagai bentuk pemaparan dari video yang sudah kita tonton tadi. Langkah bijak di usia muda. Wahai pelajar, tunas bangsa, di masa muda penuh cerita, godaan datang dari segala arah. Tak semua indah membawa berkah, pergaulan bebas tampak menggoda. Bermula dari tawa, berujung luka.
Zina itu bukan cinta sejati, hanya janji manis yang palsu dan mati. Jagalah hati, jaga kehormatan, nilai dirimu lebih dari bayangan. Jangan tukar masa depan cerah itu dengan dosa yang menyesatkan langkah. Teguhkan iman, kuatkan prinsip, meski kadang kamu disebut kagum. Ingatlah, yang lurus tetap berdiri saat yang lain tersesat dan jatuh. Hormati diri, cintai jiwa, bersahabatlah dengan yang membawa cahaya. Karena masa muda adalah titipan, bukan untuk disia-siakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil video dari yang sudah kami tonton berbentuk poster. Jadi saya akan menjelaskan tentang pengertian zina. Zina merupakan ada seorang laki-laki dan perempuan yang menjalin hubungan tanpa status pernikahan yang sah. Nah, untuk pergaulan bebas, di sini kan ada pergaulan bebas ya. Pergaulan bebas itu merupakan suatu perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh individu atau suatu kelompok yang melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat, baik itu norma agama maupun norma sosial. Contohnya seperti melakukan hubungan intim di luar pernikahan gitu. Terus seperti meminum minuman keras, kayak mabuk-mabukan gitu. Terus kayak tawuran gitu. Itu termasuk contoh dari pergaulan bebas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Terima kasih kepada kelompok poster. Ya, gimana Mbak Deca? Saya akan menanggapi tentang peta konsep tadi. Peta konsep, silakan. Kenapa kita sebagai pelajar harus menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina? Oh, baik. Silakan ada tanggapan kepada kelompok peta konsep. Kenapa kita selalu seorang remaja harus menjauhi pergaulan bebas dan larangan zina? Silakan. Siapa yang menjawab? Silakan. Ya. Baik, izin menjawab sanggahan dari Mbak Deca. Ya. Jadi kita sebagai pelajar itu kenapa harus menjauhi pergaulan bebas dan zina? Nah, seperti yang sudah saya jelaskan Mbak tadi di depan, bahwa pergaulan bebas dan zina itu banyak sekali dampak negatifnya. Bahkan bukan hanya untuk diri sendiri yang melakukan, tapi keluarga yang tidak melakukan pun itu akan kena dampaknya, seperti dikucilkan oleh masyarakat, dimusuhi oleh tetangga, bahkan masa depan kita pun juga bisa hancur seperti itu Pak. Ada tanggapan lain? Dari kelompok lain ada tanggapan? Silakan. Ada yang menanggapi? Silakan. Dari kelompok lain ada yang menanggapi dari presentasi dari kelompok poster, peta konsep, dan juga dari orasi. Mbak Eka, silakan. Silakan, Mbak Eka. Baik, dari penyampaian materi dari kelompok poster, menurut saya itu sangat menarik posternya. Namun ada hal yang belum saya pahami tentang bagaimana dampak dari perbuatan zina itu sendiri. Baik, poster, ada yang tidak paham terhadap dampak dari perbuatan zina. Silakan. Ya, silakan Mbak. Apa jawabannya, Mas Pandu? Baik, ya. saya akan menjawab Pak. Dampak dari poster itu, dampak dari perbuatan zina itu adalah yang pertama tentunya terkena penyakit HIV Pak. Yang kedua akan menjadi malas beribadah. Yang ketiga akan mendapatkan aib yang memalukan diri dan keluarga. Yang terakhir jiwa dan raga yang tidak tenang. Itu Pak jawabannya. Baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kalian semuanya.
Dan bahwa perbuatan zina itu adalah hukumnya haram, pergaulan bebas itu adalah perbuatan yang sangat dilarang oleh agama, dan perbuatan zina itu sangat dilarang oleh agama. Oleh karena itu, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh teman-temannya, ayo jauhi segala jenis pergaulan bebas dan larangan zina, karena kalian adalah masa depan bangsa ini. Baik, dari hasil pemaparan dari semua kelompok, ada yang bisa merefleksikan terhadap materi ini? Ada yang bisa? Silakan Mbak Olivia merefleksikan materi yang pada pertemuan kali ini, silakan. Saya dapat merefleksikan pembelajaran hari ini yang kita dapat, yaitu yang pertama, dampak negatif pergaulan bebas dan perbuatan yang mendekatkan perbuatan zina. Yang pertama yaitu melemahnya ketahanan iman, malas beribadah, pergaulan lawan jenis yang permisif, adanya pelanggaran dengan mengkonsumsi minuman keras, terjangkitnya penyakit kelamin HIV atau AIDS, terjadinya tindak kekerasan. Sedangkan manfaat dan hikmah menjauhi pergaulan bebas dan larangan mendekati zina, yaitu yang pertama ada terhindar dari penyakit kelamin, terhindar dari perbuatan dosa, terhindar dari penyakit HIV atau AIDS, terjaganya nama baik keluarga, terhindar dari aib memalukan. Yang terakhir, jiwa dan raga tetap bersih. Seperti itu, Bapak. Baik, tepuk tangan untuk Mbak Olive. Ada yang bisa merefleksikan ke yang kedua? Silakan. Siapa? Oh, Mas Pandu ya, silakan Mas Pandu. Apa yang kamu hasilkan dari materi, dari penyampaian teman-temannya? Refleksi yang saya dapatkan dari pembelajaran tadi yaitu yang pertama, pergaulan bebas adalah pergaulan yang tidak mengindahkan norma agama dan norma yang berlaku di daerah setempat. Yang kedua, perbuatan zina adalah hubungan badan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh tali pernikahan. Yang ketiga, zina gairu muhsan adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang belum pernah menikah. Yang keempat, zina muhsan adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang masih atau pernah terikat pernikahan dengan orang lain, atau perbuatan zina yang dilakukan oleh seorang janda dan seorang duda. Baik, ternyata Mas Pandu luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Mas Pandu. Terus, baik, cuma saya akan menjelaskan materi yang akan kita bahas minggu yang akan datang. Materi yang akan kita sampaikan minggu depan yaitu tentang penyebaran agama Islam oleh Wali Songo. Jadi kita minggu depan silakan dicari oleh kalian, semuanya dicari di HP-nya atau di mana saja boleh diperpus untuk mencari tentang materinya adalah penyebaran agama Islam di Nusantara oleh Wali Songo. Baik, sebelum kita akhiri, biar tidak ngantuk, coba gunakan begini: tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Wah, ternyata yang tidak konsentrasi. Baik, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang sopan, saya minta maaf. Kita akhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas.